Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri karena strukturnya apa. Jadi sambil berdiri sajalah sambil supaya tidak terlalu kaku kayak pidato kampanye. Bapak Ibu sekalian kami hormati, singkat kami ingin pertama mengapresiasi Fakultas Kedokteran BUU dan teman-teman untuk workshop Teknomed ini. Satu inisiasi yang inline dengan dan align dengan selaras dengan apa yang dikembangkan di universitas, dan mudah-mudahan kami bisa bersama-sama menopang, membantu dan menyelaraskan terus ke depan. Pada waktu Bu menyampaikan gagasan itu langsung klik, kalau bahasa sekarang itu langsung nyambung dengan apa yang kita pikirkan, dan tentu ada keunikan-keunikan di dalam satu proses itu, tetapi saya kira itu adalah bagian dari kalau dalam bahasa politiknya ada dynamics. Saya ingin menyampaikan sedikit saja aspek yang mungkin tidak dibahas di dalam konteks yang lain. Jadi karena backgroundnya bisnis, lalu saya ingin melihat yang sering terlupakan, yaitu adalah aspek keperilakuannya. Jadi aspek keperilakuan para peneliti di dalam proses hilirisasi produk dan impactnya pada proses nanti ke depan untuk inovasi ke depan. Nah, mungkin agak aspek mikro dalam konteks firm level, tetapi saya kira ini relevan dalam konteks sekarang ini. Nah, ada 3 hal paling tidak yang ingin kami sampaikan dalam konteks pertama ini. Teknologi ini seharusnya mau. Yang pertama adalah ada hal yang menarik. Selama 2 tahun ini kami membantu menginisiasi proses perubahan yang terjadi di universitas. Seperti Pak Sri Rajo tadi sampaikan bahwa ada hal yang berubah ke arah yang lebih konstruktif di UGM ini, terutama dalam kaitan dengan bagaimana delivery research products itu untuk publik. Tidak lagi hanya sekedar terbatas pada publikasi, tetapi bagaimana real benefits itu diperoleh bagi kepentingan publik. Nah, yang menarik adalah bahwa UGM saya sebut sebagai satu bentuk organisasi yang berubah. Potret yang berubah itu terjadi di UGM 2 tahun ini. Sadar atau tidak sadar akan kita jalan terus, dan ada potret yang akan terus bermetamorfose untuk mencari satu bentuk. Setahun yang lalu kami kenal dengan Pak Steve dalam satu forum, dan sebelumnya kita diskusi dan muncul satu gerakan bersama, lalu punya spirit yang sama, punya passion yang kira-kira yang mirip-mirip sama, dan mengarah pada satu titik yang sama. Jadi Pak Steve, beliau adalah partnernya UGM sekarang ini dalam kaitan untuk pengembangan untuk di bidang tidak hanya pangan, cosmetics, dan juga nanti kemungkinan di area-area yang terkait dengan medical products ke depan. Nah, perkenalan dengan Pak Steve itu membawa perubahan besar di dalam konstelasi organisasi, terutama tidak hanya di bidang agro, tetapi juga di bidang-bidang yang lain yang tentu ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Potret organisasi yang berubah itu terjadi di UGM sekarang ini. Bukan lagi yang sekedar sebuah wajah baru di dalam proses hilirisasi produk, tetapi yang penting adalah ada nuansa baru, spirit baru, keperilakuan baru yang membawa arah kita, harapannya ke arah yang lebih baik. Nah, saya sebut sebagai kemampuan insan UGM, kira-kira gitu, untuk mewadahi bahwa ada bukan tuntutan, ada kebutuhan baru untuk kita bisa beradaptasi dengan hal yang terjadi dalam industri, sehingga kunci utamanya di situ adalah kalau UGM nggak berubah, kalau UGM nggak bergerak, kalau UGM nggak berinovasi, that's it. Sekarang iranya di mana kita harus bergerak, berubah, dan menuju pada satu titik di mana itu adalah satu konvergensi dari ragam interest, ragam kepentingan, ragam tujuan untuk satu tujuan yang jauh lebih besar. Industri, akademia, public policies menuju pada satu titik sama untuk kemajuan, terutama di bidang kesehatan kalau kita bicara kesehatan pada pagi hari ini. Sehingga elemen kunci ini menjadi penting kita pahami. Kalau saya sebut sebagai UGM maju selangkah, minimum 1 selangkah maju, dan untuk langkah berikutnya ke depan. Nah, apa yang dibutuhkan sekarang? 2 tahun ini adalah eksperimentasi dan exercise yang luar biasa. Kadang-kala painful saya alami, tetapi juga fruitful dalam banyak hal. Seperti minggu lalu kita mengalami punya selebrasi yang fruitful, karena itu produk yang diinovasi, diinisiasi di universitas go on project dan akhirnya go commercial, dan akhirnya bermuara pada kontrak
produksi dan kontrak pemasaran, dan akhirnya go on market. Jadi satu kebahagiaan yang luar biasa kalau produk itu bisa dimanfaatkan bagi publik. Tapi juga ada yang stuck di dalam kubangan lumpur yang tidak bergerak kemana. Ya ada juga, kami mengalami. Jadi effortnya sudah luar biasa, terjebak dalam lumpur. Ya kayak judul film itu berkubang dalam lumpur kira-kira. Itu kami alami juga di dalam produk-produk yang ada di UGM ini. Nah, hal yang kita butuhkan sekarang adalah berubah mindset kita. Peneliti bukan lagi hanya sekedar duduk di lab atau berjam-jam di lab dan terkungkung dalam idealism, tetapi kita harus buka itu ke dalam satu realitas baru yang itu menjadi bagian dari proses yang berubah itu. Jadi peneliti tidak bisa lagi dipisahkan dari interaksinya dengan industri, tidak bisa dipisahkan lagi dalam kaitan dengan alur kebijakan inovasi baik di level nasional maupun di level university. Nah, ada 3 kategori yang kita lihat ke depan itu adalah bahwa tidak hanya terbatas pada jebakan inovasi produk, tetapi juga inovasi di proses maupun bahkan di inovasi di sistem, termasuk di dalamnya adalah bagaimana inovasi dalam kelembagaan manajemen. Dan UGM menuju ke sana, merubah, menata, termasuk inovasi kelembagaan. Jadi Direktorat Pengembangan Usaha ini kan relatif baru dan berumur baru 1,5 tahun ya Pak Sri ya, baru 1,5 tahun hampir 2 tahun ini, harus bergerak mewadahi dalam ragam bidang untuk delivery produk ke industri. Dan itu ada rombakan besar dalam atau inovasi kelembagaan yang kita sikapi bersama, termasuk pada level fakultas. Jadi saya senang sekali Bu inisiasi ini meringankan beban tugas saya luar biasa. Jadi saya berterima kasih karena ini yang saya inginkan tidak hanya di kedokteran tapi juga bidang agro ada semacam ini, dan dengan begitu ringan saya tugasnya. 2 tahun ini saya harus fighting untuk meyakinkan para peneliti go komersial, go industries. Itu tidak sepenuhnya mudah ternyata, dan itu adalah challenge. Saya tidak mengatakan itu sebagai safety obstacles, tapi itu adalah satu challenge yang harus kita hadapi kalau kita mau berubah membawa konsekuensi pada satu hal yang mungkin tidak nyaman, tetapi sisi lain kita membentuk kenyamanan baru dalam ke depan. Nah ini oleh karena itu formulasi strategi kita butuhkan agar kita dalam melangkah itu ada laku, ada lakon, dan ada yang dilakoni. Ada 3, ada object, ada person yang akan melakukan, dan ada proses melakukan itu. Nah, langkah inovasi yang dilakukan itu mengarah pada, kalau saya agak theoretical sedikit, ada basisnya. Artinya saya melangkah atau kita melangkah itu ada basis theoretical framework yang saya gunakan. Biasalah kalau di business schools menggunakan framework, mempertanyakan kembali kalau kita merancang strategi, benarkah kita itu punya strategi? Pertanyaan mendasar itu, benar nggak kita itu punya strategi? Jangan-jangan kita itu jalan tuh ngawur aja, nggak ada strategi, aja gut feeling aja. Ternyata ada basis teorinya juga sebetulnya kalau kita mau formulasikan itu. Basic sederhananya adalah kalau kita mempertanyakan kembali adalah benarkah kita itu pada jalan yang benar? Benarkah kita berjalan pada hal yang benar? Itu pertanyaan mendasar. Jadi where are we now? Jadi di mana kita itu? Dan mau kemana kita itu? Lalu stagingnya kayak apa? Lalu ini kan bicara dan vehicle-nya kayak apa? Kami di Direktorat Pengembangan Usaha itu ada bicara pada vehicle-nya. Kita akan bicara memfasilitasi untuk menggandengkan dengan industri. Ini vehicle yang dibutuhkan agar kreasi, agar inovasi yang muncul di dalam proses saintifik itu tidak mandek hanya jadi sebuah report atau menjadi sebuah exercise indulging sebagai intellectual indulgement semata, kemanjaan intelektual semata, tetapi itu sebagai satu realitas produk yang fruitful bagi society. Muara dari itu semua adalah the economic logics. Economic logics itu bukan hanya bahasa ekonomis, tetapi the benefits, the value yang kita dapatkan dari seluruh proses. At the end, bahasanya sama. Jadi semua akan bermuara pada logika ekonomi, logika scarcity, yang itu adalah maksimisasi value dari sebuah proses. Kalau itu diterjemahkan dalam monetary value, maka end up dari sebuah scientific proses itu akan ketemu berapa kontrak rupiahnya, atau berapa royalty-nya, atau berapa value added yang kita peroleh dari proses itu. At the end itu akan bicara di sana. Sehingga hilirisasi atau proses delivery produk ini bermuara pada nanti akhirnya berapa yang akan saya spend untuk inovasi berikutnya dan berapa yang saya spend akan konsumsi. Idealnya yang kita konsumsi nggak akan lebih banyak dari yang kita akan pakai untuk reinvestasi kembali ke depan. Jadi scientific menjadi sebuah investment proses, bukan sebagai satu hanya sekedar sebuah kemanjaan intelektual semata.
Nah, ini sejalan dengan arah perkembangan universitas di mana posisi sekarang kita itu akan bergerak menuju multidisciplinary approach, multidisciplinary activities, sehingga tidak bisa kita lagi berkungkung dalam konteks egosentrik keilmuan pada bidangnya masing-masing. Dalam ranah teori sistem, Pak Rahyo, saya kira lihat tadi ada Pak Surahyo di sini, dia belajar tentang sistem juga. Semua belajar pada open system. Kalau Pak Rahyo belajar itu open system sekarang. Tidak lagi ada independen terhadap subsistem yang lain. Dalam bidang keilmuan juga terjadi proses open system. Sehingga apa yang terjadi adalah bahwa kungkungan atau belenggu keilmuan yang selama ini terjadi dalam satu ranah keilmuan nggak bisa lagi lepas dari interaksi dengan yang lain. Nah, oleh karena itu inisiasi Teknomed itu adalah bagian dari selaras proses untuk integrasi multidisiplin di dalam memahami kompleksitas di dalam proses itu. Pertanyaan adalah, lalu gimana kita membangun itu? Apa yang dilakukan di universitas adalah kita menempuh cara baru yang kadang-kala non-linear. Logika aritmetik kadang-kala kita kesampingkan masuk ke logika sosial. Konsekuensinya adalah lalu boundary untuk batas-batas geografik atau demografik kadang-kala, atau bahkan psikografik itu apalagi bidang keilmuan. Selalu ada interferensi. Cara baru untuk bukan lagi adopsi tapi juga diffuse. Nah, ini kami alami selama 2 tahun belakangan ini, masih ada tembok-tembok besar yang tidak mudah ditembus. Jadi egosentriknya, kalau agro itu luar biasa, aku bisa sendiri kalau urusan agro. Yang lain minor kira-kira gitu ya kan. Ya, ini Pak Sri ya dari agro ya. Ternyata dari agro itu bisa lari ke kosmetik, bisa lari ke medical, bisa lari ke bisnis, apalagi jelas ke bisnis. Nah, kemarin 2 hari yang lalu kami discuss dengan Wilmar Group, Pak Wilmar, dan CEO-nya akan nah ini kami undang nanti Bu U dan teman-teman, tanggal 16 kita akan set kemari untuk discuss tentang apa yang bisa kita belajar dari agro untuk bidang-bidang yang lain. Jadi ternyata dari CPO itu bisa luar biasa turunannya, dan itu merambah ragam arena. Nah, 2 minggu lagi kita diskusikan tentang satu company yang juga akan bergerak dalam area itu. Yang dibutuhkan segera kemudian adalah untuk mengurangi tembok-tembok sekat-sekat ini adalah kami selalu provokasi. Tugas kami adalah provokator sebenarnya, fasilitator dan provokator untuk mengurangi sekat itu. Itu adalah skills untuk memahami orang lain, skills untuk memahami ide lain, skills untuk memahami interaksi, kebutuhan untuk interaksi dengannya. Egosentrik akhirnya luntur manakala kita mau mendengar orang lain. Pengalaman dari teman-teman, ada inovasi yang sangat bagus di bidang terkait dengan bidang kedokteran. Barangnya jadi, prototipenya jadi, sampai mentok dipamerkan, sudah juara lah di mana-mana, sudah dipamerkan di mana-mana, tapi nggak ada satupun industri yang mau mengabsorpsi. Ada yang salah di situ, dan itu terjadi di UGM. Produk semacam itu. Ini menjadi case yang menarik karena ini bukan salah produknya, bukan salah inovasinya. Ini ada salah proses yang menjadikan hal itu mandek. Yang seharusnya sudah sampai tujuan, dia harus mentok dan akhirnya stuck, akhirnya membuat frustasi. Penelitinya frustasi, yang memfasilitasi juga sedikit frustasi. Pak Komyang itu frustasi dia, memfasilitasi karena mentok. Cara jemput sana sini akhirnya mentok. Tapi kita nggak berhenti di situ, dan kita nggak lelah untuk mengatasi challenge itu, dan tidak berarti lalu kami tinggalkan itu. Kami akan tetap dampingi proses itu. Nah, apa yang kami lakukan, UGM lakukan adalah dampingi secara kelembagaan agar teman-teman peneliti yang punya kreasi ini tidak bertempur sendirian. Karena Bapak Ibu peneliti adalah orang yang ada di garda depan untuk inovasi, untuk leapfrogging, untuk technological leapfrogging ke depan. Yang itu tidak bisa lalu kita lepaskan sendirian, suruh bertempur sendirian, ditembaki oleh banyak produk yang lain, kompetitor yang lain, dan akhirnya suruh mencari bentuk. Tidak, yang terjadi adalah ini harus jalan bareng. Apa yang kami lakukan dengan misalnya dengan ini Pak Iswanto, ada Pak Iswanto dari Fapros. Selamat datang, Pak. Bersama-sama menginspirasi satu produk dari teman-teman farmasi. Nanti yang kami dengan Pak Iswanto berangan-angan munculkan satu produk yang dimulai dari catering semacam ini, dimulai dari discuss semacam ini, dimulai dari sharing ideas, dimulai dari saling mendengar, dan akhirnya ketemu dengan satu produk yang
yang insya Allah luncuran dalam beberapa waktu depan ini, karena tinggal proses. Mudah-mudahan mesinnya sudah jadi dibeli Pak Iswanto ya. Mudah-mudahan jadi dibeli dan akhirnya bisa diproduksi ke depan. Interaksi dengan industri, kemampuan kita mendengar dengan industri, apa yang dibutuhkan industri menjadi hal yang penting untuk kita adaptasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kualitas interaksi organisasi, bukan individual lagi, menjadi precondition untuk membangun kontinuasi mitra strategik ini. Kita nggak bisa lagi bergerak. Kalau dulu voluntary peneliti lalu cari partner sendiri, fighting sendiri. Sekarang tentunya kita harus bareng-bareng. Nah, oleh karenanya kita pingin 5 area yang ini saya kira align dengan apa yang diinginkan di universitas, bahwa universitas punya area yang harapannya mewadahi semua kepentingan dalam bidang keilmuan. Fokus kesehatan dan farmasi itu menjadi top priority. Jadi sejak awal kami di pengembangan usaha ini menjadi hot topic kira-kira gitu yang didiskusikan, sehingga kesehatan farmasi menjadi objek bersama. Selain bidang agro, energi terbarukan, rekayasa, dan juga nggak lupakan di bidang social science, heritage, sustainability management, dan bidang ini menjadi area yang menjadi fokus kita, sehingga satu dengan yang lain menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan sebetulnya. Oleh karena itu, kalau kita hari ini bicara tentang kesehatan dan farmasi, tentu ini juga menjadi bagian subsistem yang akan kita gandengkan dengan bidang-bidang lain di bidang agro dan bidang energi. Maka biomedics akan kita gandengkan, kita dorong untuk juga bidang agro. Alat kesehatan itu kan hot topic sekarang ini. Siapapun bicara alat kesehatan itu akan menarik, apalagi orang bisnis. Itu akan melihat itu sebagai satu hal yang eye catching, dan itu menarik banget dalam pengembangan ke depan. Yang menarik pula adalah karena prosesnya tidak sekompleks yang dibayangkan untuk industri yang produk kesehatan. Nah, apa yang dilakukan oleh UGM, strategi UGM adalah kita buat 3 alur. Alur pertama adalah akhirnya saya sebut sebagai approach yang UGM yang sekarang ini kita akan gunakan. Approach yang pertama adalah yang kita diskusikan, kita sebut sebagai academic driven approach. Academic driven approach ini bermuara dari intellectual indulgence yang kita exercise dan kita drive menjadi satu create product yang bermuara dari peneliti. Jadi ide dasarnya dari peneliti yang exercising proses untuk solving problems. Ini ada di UGM. Atau kita tempuh kedua yang industry driven, yang kita bicarakan pagi ini, siang ini banyak pada industry driven. Teguh Indo butuh apa? Papros butuh apa? Kimia Farma butuh apa? Kemudian yang lain punya pemikiran apa? Lalu kita ketemu, lalu di mana kolaborasi itu bisa dilakukan. Industry driven ini bermuara bukan lagi hanya sekedar menuruti apa maunya industri, tetapi bersama-sama dengan industri solving the problems untuk hal yang lebih baik ke depan ini. Jadi bukan semata-mata kita apa maunya industri lalu kita penuhi, tapi juga bukan berarti lalu industri. Yang penting adalah bagaimana koherensi itu bermuara pada converge pada satu titik di mana value itu akan terbentuk. Approach yang ketiga itu adalah UGM menempuh juga yang community based approach. Community based innovation, inovasi yang bermuara pada upaya pemberdayaan, terutama basisnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, yang itu melibatkan juga konteks peneliti dan melahirkan satu produk-produk yang punya kontribusi bagi masyarakat dalam arti yang luas. Ini bisa masuk ke agro, bisa masuk ke kesehatan, bisa masuk ke energi, bisa masuk ke bidang. Jadi pendekatan ini yang nanti akan kita terapkan untuk bidang agro, terutama untuk yang community based innovation. Jadi bukan lagi menggerakkan ada peneliti satu, tapi juga interaksi dengan komunitas dan impactnya pada komunitas, sehingga industri itu akan terdorong karena proses itu. Nah, sebagai penutup ini karena cuma 15 menit. Satu yang penting, kalau aspek keperilakuan dilupakan, maka gerak inovasi, kolaborasi itu hanya ketemu dengan tembok yang tidak mudah untuk diterobos. Maka penelitian yang sangat baik itu hanya akan menjadi satu dokumen yang tidak bermakna sampai pada satu titik di mana users itu akan mengabsorpsinya. Jadi karya yang bagus, hanya rencana yang bagus, desain yang bagus tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus sampai pada satu titik di mana kita atau ada yang mengadopsinya.
Nah, oleh karena itu yang dipahami adalah bagaimana kemampuan kita mendengar, melihat, mencermati dan mengabsorpsi ya penting. Yang perlu dicermati adalah urangi arogansi peneliti. Apalagi dosen itu kan arogan banget. Arogan, kadang-kala itu maunya didengarkan, nggak mau mendengarkan, ya kan. Kemudian ya, tipologinya kira-kira gitu. Dan merasa bahwa dia semuanya paling tahu, ya, dan akhirnya kalau meneliti adalah penelitianku yang paling bagus, yang lain kan apa minor, sehingga apa sulit untuk menerima kreasi dan lain. Yang itu harus kita reduksi. Arogansi para peneliti termasuk dosen untuk mau mendengar, mau berkolaborasi, mau menerima kritik. Ini saya sering tanyakan saya sampaikan ke Pak Kompiang juga. Produknya saya katakan termasuk casing sajalah, saya katakan udahlah ini casingnya kalau nggak bisa secanggih ini, saya katakan lupakan dulu. Penelitian mengatakan enggak, ini kan kreasi yang bagus untuk pembelaan apa nusa bangsa. Ini bicaranya bukan nusa dan bangsa, ini bicaranya adalah customer accepted apa namanya moldingnya dan apa namanya hal sekecil itu. Kadang-kadang peneliti itu ada arogansi karena itu apa namanya ada hambatan yang luar biasa untuk melonggarkan. Kalau kita mau melangkah ke kolaborasi, kalau kita mau melangkah ke industri, reduksi arogansi itu, dan kita masuk ke iklim kolaboratif, spirit yang dibangun lewat spirit kolaboratif dalam lingkungan kelembagaan, bukan lagi berjalan sendiri, sehingga fasilitasi lembaga ini akan mendorong harapannya, bayangan kami nanti dari Teknopen ini akan melahirkan satu prototipe akan masuk ke inkubasi akan masuk ke startup bisnis, baru spin off jadi satu company. Jadi lahir dari proses kalau mau spin off atau kolaborasi dengan partner strategik, ini adalah vehicle yang dimungkinkan. Jadi kalau nggak bisa produksi sendiri ya dengan Tokosindo, kalau nggak dengan Vapros atau dengan partner lain, atau kalau mau produksi sendiri sangat dimungkinkan dalam proses itu. Oleh karena itu, dengan membuka spirit kolaborasi ini, langkah kita menjadi lebih terstruktur, tertata, tidak pating belasung kemana ke semari yang kadang-kala ada benturan-benturan yang luar biasa, sehingga kita bisa reduksi agar proses itu lebih smooth ke depan. Harapannya, impian bersama itu menuju pada value added yang tinggi itu proses kita. Terima kasih, matur nuwun.